Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang integral tak tentu. Oke. Integral tak tentu atau integral itu mempunyai pengertian bahwa integral ini adalah kebalikan dari turunan. Jadi teman-teman, kalau integral ini misalnya nih ya, ini fungsi aslinya, kalau diturunkan di sini, ini diturunkan arahnya ke sana, diturunkan. Tetapi kalau misalnya nih kita yang ada di permasalahan kita itu adalah fungsi turunannya, kemudian ditanya fungsi aslinya. Nah, ini gunanya kita belajar integral. Selain itu, integral itu gunanya adalah untuk mencari luasan daerah di bawah kurva. Soalnya nanti kalian ditanya nih, luasan daerah di bawah kurva ini dari, kalau integral tak tentu itu belum ada batasnya. Kalau ini nanti menghitung luasan itu nanti integral tentu. Jadi misalnya dari hitunglah luas daerah di antara A sampai B ini, di antara kurva ini ya, ini fungsi fx. Nah, kalian berarti menghitung daerah luasan di sini, itu gunanya integral. Oke. Integral tak tentu itu memiliki lambang. Nah, ini lambang integral tak tentu. Ini di dalam ini adalah fungsi f aksen x. Nanti hasilnya adalah fungsi fx-nya. Gitu. Nah, kemudian rumusnya adalah fx pangkat x pangkat n ini adalah fungsi turunannya. Kita disuruh nyari fungsi aslinya apa. Nah, teman-teman, berarti kita mencari fungsi apa nih kalau diturunkan ketemu x pangkat n, gitu ya. Nah, kita ingat lagi fungsi turunan. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi fx adalah ax pangkat n, maka f aksen x-nya adalah, yang tadi ya teman-teman ya, a dikali n, jadi n-nya dikali ke bawah n, x pangkatnya berkurang 1. Ini adalah rumus turunan. Nah teman-teman, kalau ax pangkat n min 1 ini kita naikkan, ketemunya adalah ax pangkat n. Nah sekarang kita punya fungsi fx-nya adalah yang ini adalah fungsi fx. Kita turunkan supaya jadi x pangkat n. Berarti menjadi, kita turunkan ya, turunannya adalah 1 per, nah ini sebagai a nya, 1 per n plus 1 itu sebagai a, berarti 1 plus per n plus 1 kali n nya ini pangkatnya, berarti pangkatnya adalah n plus 1 dikali n plus 1, kemudian x nya bertambah 1 berkurang 1, berarti ya n plus 1 dikurangi 1 plus 1 dikurangi 1 ditambah c, karena kita nggak tahu konstanta ada konstanta, ini mirip. Oke, ini kita kerjakannya ini 1 n plus 1 dibagi n plus 1 dikali n plus 1, ini jadi hilang, jadi 1 n plus 1 dikurangi 1 jadi ini jadi 1 x pangkat n. Nah teman-teman, ini adalah yang di sini. Berarti ini naikannya. Oke, kemudian contohnya, kalau kita punya fungsi f aksen x-nya adalah 8x pangkat 3, ini adalah f aksen. Kita diminta mencari fx-nya adalah ini ya. Berarti 8 itu adalah sebagai a. Berarti 8 dibagi. Jadi penyelesaiannya adalah, berarti kita mencari fungsi apa jika diturunkan ketemu 8x pangkat n. Berarti kita masukkan ke rumus ini. Jadi ini di sini adalah 1, berarti ini 1. Kalau di sini 8, berarti ini 8. Berarti 8 per 8 dibagi 3 itu sebagai n-nya, ditambah 1 sebagai pembagi. Kemudian pangkatnya juga bertambah. Jadi integral dari 8x pangkat 3 adalah 2x pangkat 4 plus c. C itu selalu ada. Kenapa? Karena integral turunan dari konstanta itu adalah 2. Kemudian sifat integral.
sifat integral yang pertama itu adalah ini. Konstanta di depan fungsi itu boleh dikeluarkan dari integralnya. Jadi yang tadi integral 8x pangkat 3 tadi, 8 itu konstanta, nah jadi boleh dikeluarkan. Jadi 8 integral dari x pangkat 3 dx. Nah, jadi kita tulisnya adalah 8 dikali integral dari x pangkat 3, berarti di depannya 1 per 3 tambah 1 x pangkat 3 tambah 1 plus c. Jadinya 8 kali 1/4 x pangkat 4 plus c. Jadi 8 kali 1/4 itu berarti 8 per 1, atas kali atas, bawah kali bawah plus c. Jadi 8 per 4 itu adalah 2x pangkat 4 plus c. Begitu contohnya. Nah, integral dari 2x pangkat 2, berarti 2 itu adalah k, boleh dikeluarkan, tidak dikeluarkan juga boleh. Jadi integralnya adalah x pangkat 2 diintegralkan menjadi 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 c. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 1/3, 1/3 berarti ini 2 per 1, jadi atas kali atas, bawah kali bawah, jadi menjadi 2 per 3 x pangkat 3 itu. Oke, kemudian sifat yang berikutnya, kalau misalnya nanti kalian ditanya bentuk integral integral dari x pangkat 4 min 3x pangkat 2. Nah, seperti ini berarti yang depan itu kita anggap sebagai fx, yang depan kita anggap sebagai, yang belakang kita anggap sebagai gx. Nah, artinya apa? Kita harus 2 kali memakai rumus yang tadi. Jadi ingat rumusnya tadi adalah integral dari x pangkat n dx adalah sama dengan a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c itu 4. Nah, ini rumusnya. Rumusnya hanya satu ini ya teman-teman ya. Oke, contohnya integral dari 12x pangkat 11 dikurangi 4x pangkat 7 plus 10x pangkat 4. Nah, ini artinya kalian harus 3 kali memakai rumus yang bisa. Jadi kita pecah dulu. Jadi integral 12x pangkat 11 dx dikurangi 4 integral dari 4x pangkat 7 dx ditambah integral dari 10x pangkat 4. Artinya kita 3 kali menggunakan rumusnya. Jadi menjadi 12 dibagi 11 tambah 1, n-nya 11. Kemudian min, nah ini teman-teman c-nya harusnya 3 kali, tetapi kita harus sekali aja karena ini satu. Kemudian 4 dibagi 7 tambah 1, x pangkat 7 tambah 1 ditambah 10 dibagi 4 tambah 1. Nah, teman-teman ini selalu sama. Saya kalian tidak tahu. Jadi hasilnya menjadi x pangkat 12 karena ini 12 dibagi 12 1. Kemudian 4 dibagi 8 adalah setengah. 10 dibagi 5 adalah 2. Oke. Kemudian kalau misalnya kalian dapat soal seperti ini, maka cara mengerjakannya gimana? Kalian kali buangnya. X kali x kali min 3, 1 kali x, 1 kali min 3 gitu. Kemudian baru kita integralkan. Nah, seperti ini jadinya. Jadi kita mengintegralkan 3 kali juga. Integral dari x pangkat 2, integral dari 2x, integral dari 3. Nah, teman-teman, kalau 3 itu adalah artinya 3, artinya x pangkat 0. Jadi saya tulis dulu rumusnya di sini. Integral dari x pangkat n adalah dx, jangan lupa. Kemudian a dibagi n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c, ini rumusnya. Kemudian tadi x pangkat 0 adalah 1 atau berapapun angkanya, kalau pangkat 0 pasti nilainya 1 gitu. Nah, ini kita integralkan. X pangkat 2 diintegralkan berarti nilai a-nya 1, nilai n-nya adalah 2. Jadi 1 per 3 x pangkat 3, kemudian min 2 itu sebagai a, n-nya adalah, nah ini x kalau tidak ditulis pangkatnya artinya berpangkat 1. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Kemudian 3 dibagi 0 tambah 1, x pangkat 1 nih, karena 0 tambah 1. Oke, jadi
Hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3 min 2 dibagi 2 ada 1 X pangkat 2 3 dibagi 1 gitu. Nah kemudian kalau misalnya kalian ketemu soal seperti ini, integral dari X pangkat 5 min 1 dibagi X pangkat 2, maka cara mengerjakannya adalah teman-teman rumus integral kita cuma ada satu ini. Maka kalau ada pecahan, cari mana? Kalian harus urai dulu untuk pecahannya. A per N plus 1 X pangkat N plus 1 plus C. Nah ini kita pecah dulu bentuknya, atau X pangkat 2-nya kita naikkan ke atas. Jadi X pangkat min 2 teman-teman, naik ke atas. Kalau di bawah pangkat plus, kalau naik ke atas jadi minus. Nah kemudian ini kita kali 0. Atau boleh juga kalian mengerjakannya seperti ini, integral X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 dibagi X pangkat 1 dibagi X pangkat 2. Nah begitu. Kemudian X pangkat 5 dibagi X pangkat 2 jadinya adalah X pangkat 3 min, yang ini naik ke atas X pangkat 2. Nah begitu, baru diintegral. Nah ini kita kali pelangi juga masuk ke dalam, jadinya X pangkat 3 kemudian X pangkat min 2 kali min 1 jadi X pangkat min 2 sama. Jadi kalian boleh pakai cara yang atas, boleh pakai cara yang bawah. Kemudian kita integralkan satu-satu. Integral dari X pangkat 3 itu jadinya adalah 1 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 min 1 per min 2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1 plus C, jangan lupa. Jadi hasilnya adalah min seperempat X pangkat 4 min min, jadinya adalah min 1 dibagi min 1 jadi adalah plus 1 X pangkat min 1 plus C, begitu. Oke, selanjutnya kalau kalian ketemu soal seperti ini, integral dari akar X min seper X berpangkat 2, maka ini kalian harus jabarkan dulu, dikuadratkan dulu. Jadinya adalah ini adalah akar X atau sudah akar X min seper X kali akar X min seper X. Nah, kalian kali pelangi, jadinya adalah akar X dikali akar X jadinya adalah X pangkat 1. Akar X kali min akar X seper X. Nah kemudian dikurangi seper X akar X. Nah ini sama, ini min 2 jadi, nah jadinya ini. Kemudian min jadi plus super X super X jadi super X jadinya ini. Kemudian X itu artinya pangkat 1, 2 akar X dibagi X itu menjadi 2 akar X, 2 akar X dibagi X ini menjadi 2 X pangkat setengah dibagi X pangkat 1 jadinya adalah 2 X pangkat setengah dikurangi 1 jadinya adalah 2 X pangkat min setengah, karena setengah dikurangi 1. Nah jadinya ini, kemudian ini seperti yang soal tadi contoh sebelumnya, ini naik atas jadi X. Nah baru kita integralkan, X pangkat 1 diintegralkan jadinya adalah 2 X pangkat 2 min 2 dibagi min setengah ditambah 1 jadi X pangkat setengah, kemudian ini 1 dibagi min 2 ditambah 1 jadi min 1 X pangkat 1. Nah kemudian 2 yang ini 2 dibagi 1 per 2, ini adalah 2 dikali 2 per 1. Nah yang ini 2 per 1 juga, jadi 2 kali 2 4 bagi 1 jadi 4. Maka hasilnya adalah setengah X pangkat 2, yang ini jadi 4 tadi, dari sini 2 kali 2 4 per 1 ya, jadi 4. X pangkat setengah itu adalah akar X, yang ini min dikali plus jadinya min. X pangkat min 1 adalah
X seper X. Atau misalnya kalian, Bu, saya nggak ngubah pangkat setengahnya jadi akar, boleh nggak? Boleh. Tidak mengubah X pangkat satunya jadi seper, boleh nggak? Nah, misalnya jadi seperti ini. Min 4 X pangkat 4 X pangkat setengah min X pangkat min 1 plus C, ya, seperti ini juga. Oke teman-teman, sekian pelajaran hari ini, semoga kalian bisa memahami. Selamat belajar.